Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Faradisa, NIM 2021 Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai keterampilan berbicara guna untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia sesi 9. Apa itu keterampilan? Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi, secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya, apa itu berbicara? Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Selanjutnya, apa itu keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologi seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Nah, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, seseorang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikannya. Nah, tujuan berbicara yang dimaksud yaitu ada informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Nah, tujuan dari informatif ini akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif saja, melainkan juga komunikatif, seperti adanya timbal balik atas gagasan yang disampaikan si pembicara dengan respon yang dihasilkan oleh pendengar. Nah, tujuan dari berbicara informatif ini merupakan tujuan yang paling dominan yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan konsep, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan berbicara rekreatif. Tujuan berbicara rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan yang menyenangkan bagi diri pembicara dan juga pendengar. Nah, jenis tujuan berbicara rekreatif itu untuk menghibur pendengar, sehingga pendengar itu menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini itu biasanya di dalam bentuk lawakan, guyonan, dan juga candaan. Namun juga bergosip. Nah, bergosip itu juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk menghibur. Dengan syaratnya itu tidak dilakukan adanya penghinaan, penghakiman, dan juga penekanan psikologis serius yang lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan berbicara persuasif. Tujuan berbicara persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya atau adanya bujukan. Nah, hal ini bertujuan pembicara itu lebih menekankan pada usaha untuk mempengaruhi orang lain itu untuk bertindak sesuai apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan juga penuh daya pikat. Nah, tujuan berbicara persuasif ini banyak digunakan oleh seseorang, misalnya dalam kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain.
Nah, ini yang membuat kita itu memikat pembeli seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan berbicara argumentatif. Nah, tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan atau pendapat yang disampaikan oleh si pembicara. Nah, ciri yang dari tujuan berbicara ini yaitu penggunaan alasan-alasan yang rasional. Di dalamnya bahan pembicaraan yang digunakan oleh pembicara. Nah, berbicara jenis ini banyak digunakan dalam misalnya kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan juga debat politik. Selanjutnya yaitu manfaat dari keterampilan berbicara. Hampir semua pembesar yang tercatat sejarah dan bos besar di dunia itu sangat terampil dalam berbicara. Nah, untuk itu manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Keempat, menambah karisma dan wibawa. Kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri. Yang ketujuh, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara secara langsung. Faktor yang pertama yaitu pelafalan. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, pilihan kata atau pemilihan kata. Yang keempat, struktur kata dan kalimat. Yang kelima, sistematika pembicaraan. Yang keenam, isi pembicaraan atau pokoknya. Yang ketujuh, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan. Yang kedelapan, penampilan atau gerak-gerik penguasaan diri. Selanjutnya, yaitu metode penyampaian. Ada 4 cara yang digunakan dalam menyampaikan pembicaraan. Keempat cara yang dimaksud yaitu yang pertama, penyampaian secara mendadak. Yang kedua, penyampaian secara berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Dan yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah. Lalu, berdasarkan keempat cara penyampaian tersebut, dari metode penyampaian tersebut, dapat juga diklasifikasikan berbicara menjadi 4 jenis pula. Nah, keempat jenis berbicara itu disesuaikan namanya dengan metode penyampaian, yaitu yang pertama berbicara mendadak, yang kedua berbicara berdasarkan catatan kecil, yang ketiga berbicara berdasarkan hafalan, dan yang keempat berbicara berdasarkan naskah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.